Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Gusman, NIM saya 2018 103 703 113 dan 304. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang literatur review metode penelitian. Nah, di sini sudah menyiapkan tabel perbedaannya di bawah sini. Nah, yang pertama-tama untuk rangkuman umum penelitian yang ditemukan yaitu penulisan dan tahun yaitu Bahri tahun 2020. Tujuannya yang pertama bertujuan merancang sebuah aplikasi multimedia yang dapat membantu siswa-siswi dalam belajar berhitung sembari bermain. Lalu metodenya tersebut itu menggunakan black box testing. Jadi sampelnya itu guru, murid, dan kurikulum. Lalu selanjutnya aplikasi game interaktif 3D berhasil membantu anak kelas 1 SD untuk belajar menghitung. Di dalam aplikasi terdapat penjelasan cara berhitung menggunakan operasi matematika, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu selanjutnya di sini untuk yang kedua di bawah sini ada untuk di penulisnya itu ada Rivaldi dan Kurniawan, tahunnya 2021. Nah, tujuannya di sini tersebut itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah game edukasi sebagai alternatif untuk mempelajari materi berhitung dan matematika. Lalu metodenya sama menggunakan black box testing. Lalu sampelnya yaitu ada 3, guru, murid, dan kurikulum. Lalu selanjutnya hasil tersebut adalah game berbuah merupakan salah satu game sebagai media pembelajaran alternatif untuk berhitung matematika. Game ini fitur materi dan permainan berhitung. Pada fitur materi diberikan beberapa materi berhitung sesuai dengan pedoman pembelajaran kelas 1 SD. Sedangkan pada pemain berhitung terdapat fitur drag and drop berhitung buah dalam beberapa level. Setiap kenaikan level mengindikasikan kenaikan tingkat kesulitannya. Lalu untuk yang ketiga ada Hermawan dan Heru Murti untuk penulisnya dan Kuswardayan tahun 2017. Lalu bertujuan untuk mengembangkan dan mengukur aktivitas game dari ketiga jenis game tersebut sebagai sarana belajar matematika pada tingkat SD. Lalu metodenya menggunakan analisis operansi, Ceph, Shapiro-Wilk, Levenshe, statistik. Lalu sampelnya ada guru dan murid. Lalu berdasarkan peningkatan hasil belajar, game puzzle RPG memiliki pengaruh terbesar. Jadi mengeluhkan uji lanjut perbandingan game berjenis puzzle RPG hanya lebih efektif dibandingkan dengan game puzzle dan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan game RPG. Sedangkan game RPG tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan game puzzle. Lalu selanjutnya di penulisnya itu ada Rindiana tahun 2019. Tujuannya itu bertujuan sebagai media pembelajaran tarian daerah dan rumah adat daerah dan dapat dijadikan sebagai pembekalan agar lebih mengetahui tarian daerah dan rumah adat daerah dengan benar. Lalu menggunakan metode waterfall. Contoh sampelnya itu adalah masyarakat dan hasil yang dihasilkan itu game edukasi tarian daerah dan rumah adat daerah berbasis Android. Dengan dasar pemrograman Android Studio ini telah berhasil dan berjalan berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang penulis lakukan. Lalu selanjutnya ada Rohmawati untuk penulisnya pada tahun 2019 bertujuan untuk membuat aplikasi game edukasi tentang budaya Nusantara Tanara sebagai alternatifnya menggunakan metode multimedia development life cycle. Lalu untuk sampelnya sama menggunakan masyarakat. Lalu untuk hasil sendirinya itu aplikasi game edukasi Tanara telah memenuhi kriteria kevalidan dan kepraktisan sehingga layak digunakan. Lalu media belajarnya itu untuk mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia bagi anak-anak sebagai media bantu untuk belajar pengenalan budaya Nusantara. Lalu selanjutnya penulisnya itu ada Purnomo, Pratiso, dan Taufikur Rahman, yaitu ditulis pada tahun 2016. Yang ini sendiri bertujuan untuk membuat aplikasi game edukasi petualangan gembul untuk membantu anak-anak mengenal daerah di Solo Raya. Menggunakan metode waterfall,
sampelnya masyarakat dan anak-anak. Jadi selanjutnya untuk hasilnya sendiri itu aplikasi game edukasi petualangan gembul dapat memudahkan dalam mengenal daerah Solo Raya. Selanjutnya di metode selanjutnya di penulisnya itu ada Indro Yono pada di tahun 2017. Lalu bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan sebuah media pembelajaran game edukasi dan mengetahui aktivitas media pembelajaran game edukasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPS. Lalu sama menggunakan metode research dan development. Sampel tersebut itu menggunakan 3 yaitu guru, murid, sama orang tua murid. Jadi hasil dari itu sendiri aplikasi game edukasi student explore pada mata pelajaran IPS, matematika, peninggalan dan tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha layak dan teruji efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu selanjutnya di penulisnya itu ada Ahmadi, Suryantono, sama Witanto. Sana Witanto dan Rataningrum ditulis pada tahun 2017. Lalu tujuannya tersebut itu bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia yang juga merupakan alternatif yang sangat tepat dalam proses memaksimalkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran di SD. Menggunakan metode waterfall, lalu untuk sampelnya sendiri itu guru dan murid. Lalu hasil dari itu sendiri, multimedia Indonesia itu Multer atau disebut dengan MIG terbukti efektif dan dapat menjadikan alternatif yang sangat tepat dalam proses menghasilkan kualitas pendidikannya. Lalu penulis selanjutnya itu ada Wulandari Susilo dan Kuswandi. Ditulis pada tahun 2017 yang tujuan sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan multimedia interaktif yang layak, praktis, efektif, dan menarik. Lalu menggunakan metode research dan development. Lalu sampelnya itu ada guru dan murid, dan hasil dari itu sendiri multimedia interaktif bermuatan game edukasi ini sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SD. Peningkatan aktivitas belajar siswa terlihat dari setiap indikator yang dinilai pada kegiatan observasi. Lalu untuk selanjutnya ada di penulisnya itu Fatma Dewi 2012. Ditulis pada tahun 2012. Bertujuan untuk mengetahui kelayakan game pengenalan nama hewan dengan bahasa Inggris sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD berbasis Makromedia Flash. Jadi menggunakan metode research dan development, sampelnya yaitu guru dan murid. Selanjutnya hasil dari tersebut itu media pembelajaran game edukasi animal, pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris untuk SD ini layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Lalu untuk yang kedua itu tersebut di hasil sintetis dari berbagai pandangan pakar, yaitu yang pertama sumber yang pertama itu aplikasi game interaktif 3D memiliki fitur cara berhitung menggunakan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya spesifikasinya itu kebutuhan fungsi pada aplikasi dapat terpenuhi sehingga aplikasi dapat dieksekusi dengan baik. Lalu sumber yang kedua itu hasilnya itu persepsinya menggunakan terhadap game sebesar 94,25% termasuk kategori yang sangat baik. Lalu yang ketiga, sumber yang ketiga itu peningkatan hasil belajar pada game berjenis puzzle RPG memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 53,9%. Lalu peningkatan hasil belajar pada game berjenis RPG sebesar 41,7%, peningkatan hasil belajar pada game berjenis puzzle sebesar 33,9%. Lalu untuk yang sumber keempat sendiri ini aplikasinya dengan baik pada perangkat Android dengan minimum sistem ice cream sandwich 4.0. Aplikasi pembelajaran edukasi untuk anak usia dini cukup mudah digunakan oleh anak-anak sebagai panduan pembelajaran. Lalu materi yang diajarkan dalam aplikasi sangat sesuai dengan anak-anak SD. Lalu selanjutnya di sumber yang kelima itu hasil ahli media dan ahli materi memperoleh skor 93%, termasuk aplikasi sangat valid dan layak digunakan. Hasil uji respon siswa sekolah memperoleh 94%, termasuk game yang sangat praktis. Selanjutnya sumber yang keenam, hasil penelitian menyebutkan bahwa 75% game tersebut mempermudah
dan mengenal daerah Suraya. Selanjutnya, hasil penelitian menyebutkan bahwa 75% menyebutkan bahwa tampilan game tersebut menarik. Lalu untuk yang sumber ketujuh, hasil analisis kelayakan ahli media sebesar 73% termasuk kategori layak. Hasil analisa ahli media yang kedua sebesar 97% termasuk kategori yang sangat layak. Hasil yang ahli materi sebesar 99% termasuk kategori yang sangat layak. Lalu untuk yang sumber 8 ini, hasil tes siswa menunjukkan nilai ketuntasan 100% dan mencapai kenaikan sampai 33,21 dari pretest pada pembelajaran dengan media pembelajaran MIK sebagai upaya penguatan pendidikan karakter di SD. Lalu sumber yang ke-9 tersebut ini ada yang pertama hasil analisis kelayakan sebesar 79,64% termasuk dalam kategori layak. Hasil analisis kepraktisan sebesar 88,87% termasuk dalam kategori yang sangat praktis. Hasil observasi keefektifan menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas belajar siswa dengan perolehan presentase sebesar 8,05% dalam kategori sangat baik. Nilai persentase siswa untuk diperuntukkan rata-rata 80,19%. Dan kemenarikan mendapat persentase sebesar 92,72% termasuk kategori sangat menarik. Lalu untuk yang ke-10, sumber 10 itu tersebut. Yang pertama, hasil kelayakan ahlinya media itu pada rata-rata 4,32 termasuk dalam kategori yang sangat layak. Hasil ahli materi pada rata-rata 4,59 termasuk dalam kategori sangat layak. Jadi yang terakhir yang hasil uji coba siswa pada rata-rata 3,07 termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya ini untuk yang daftar-daftar pusakanya Ahmadi, Bahri, Fatma Dewi, Hermanda, Indroyo, Purnomo, Ritayana, Rivaldi, Rohmati, Wulandari, dan seterusnya. Ini untuk yang daftar pusakanya tersebut. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang yang pengembangan media. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan media multimedia Indonesia Kultur MIK sebagai pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Nah, di sini tersebut itu disusun oleh Farid Ahmadi, Sutaryono, Yuli Witanto, Ika Ratnalingrum. Lalu jurnal penelitiannya itu pendidikan volumenya itu 34 nomor 2 tahun 2017. Selanjutnya disuruh solusi. Jadi solusi pengembangan multimedia Indonesia Kultur dengan menggunakan perangkat lunak Makromedia Flash 8 ini diharapkan mampu menambah proses pembentukan karakter siswa sekolah dasar dengan lebih mengenal secara audiovisual kebudayaan yang ada di negara tercinta Indonesia. Yang sasa ini anak-anak kita mengalami kemerosotan dalam hal penghayatan nilai-nilai budaya Indonesia. Untuk selanjutnya di metodenya tersebut yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem SDLC. Jadi SDLC itu System Development Life Cycle. Jadi menggunakan waterfall 2001 yang merupakan metode yang paling sesuai untuk mengembangkan sistem informasi maupun pengembangan aplikasi TIK. Adapun tahapan dalam SDLC terbagi menjadi 6 bagian yaitu investigasi, analisis, desain, testing, implementasi, dan pemeliharaan. Lalu untuk selanjutnya pada hasilnya itu yaitu desain media pembelajaran menggunakan flash player pada materi keragaman budaya dikembangkan sesuai dengan SK atau KD dan kebutuhan guru beserta kebutuhan siswa SD. Dengan hasil analisis data pada jurnal dapat dibuktikan bahwa pengembangan sangat efektif untuk digunakan sebagai penguat pendidikan karakter di SD. Lalu untuk selanjutnya di kekurangan atau future work, yaitu yang pertama, siswa sebaiknya mampu menggunakan media pembelajaran berbasis IT ini secara mandiri untuk meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Lalu untuk yang kedua, guru sebaiknya
dapat memahami sistem media terlebih dahulu karena guru bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT ini. Jadi untuk yang ketiga, jadi sekolah itu sebaiknya dapat menambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan flash player dengan menyediakan teknologi yang memadai sehingga siswa-siswa dapat mengerti apa yang telah dibuat atau yang dijelaskan tersebut. Lalu itu sekian dari saya, penjelasan dari saya. Bila jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.